Setelah Kasmijan tiba, mereka berdua kemudian berjalan kaki menuju hutan jati dekat Kampung Plumbon, Kelurahan Wonosari. Setibanya di sana, mereka melihat 3 lubang yang telah dipersiapkan. Kasmijan kemudian menjelaskan kepada Mbah Supar, bahwa lubang-lubang tersebut adalah kuburan massal dan bahwa orang-orang yang akan dieksekusi adalah anggota PKI. Kasmijan menunjukkan ke arah barisan orang-orang yang matanya tertutup kain, yang tampaknya sudah merasa ketakutan dan bergetar, sepertinya sudah mengetahui apa yang akan menimpa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas kisah kesaksian peristiwa pembersihan PKI di Semarang, yang menimbulkan trauma mendalam bagi mereka yang selamat ataupun menjadi saksi. Selama bertahun-tahun, masyarakat telah memilih untuk tetap diam mengenai keberadaan makam massal di perbukitan kawasan perhutani, di Dukuh Plumbon, Wonosari Ngalian, Kota Semarang. Ini bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena ketakutan terhadap rezim Orde Baru pada tahun 90-an yang membuat makam ini diabaikan. Makam tersebut memiliki latar belakang sejarah yang sangat kelam dan mengerikan, sehingga masyarakat bahkan tidak berani menempatkan batu nisan di sana. Sebagai pengganti, mereka hanya menyusun batu-batu dalam pola melingkar dan menanam pohon jarak di atasnya. Pola batu melingkar ini diatur sedemikian rupa karena makam itu sendiri mirip dengan sebuah sumur, dengan 2 lubang berdiameter sekitar 1,5 meter, dan diduga berisi jenazah sekitar 24 orang. Kebanyakan dari mereka adalah anggota PKI atau orang-orang yang dicurigai sebagai anggota PKI. Ironisnya, aura mistis dan kelam dari area makam ini seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari keberuntungan, termasuk untuk mendapatkan nomor togel. Pada tahun 2014, beberapa individu yang merasa prihatin dengan keadaan makam tersebut melaporkannya kepada aktivis kemanusiaan dan pegiat HAM dari komunitas Semarang. Sejak saat itu, upaya untuk merawat makam tersebut mulai dilakukan, meskipun masih ada perdebatan mengenai identitas orang-orang yang dimakamkan di sana. Akhirnya, pada Juli 2015, sebuah nisan yang menyerupai plakat dengan nama-nama korban diresmikan di atas makam tersebut. Dari total 24 korban, hanya 8 nama yang berhasil diidentifikasi. Sebagian besar di antaranya diperoleh dari saksi yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. 2 saksi yang melihat langsung kejadian tersebut adalah Mbah Supar dan Mbah Sukar. Meskipun sudah berusia lanjut, Mbah Supar masih mampu mengingat dengan jelas peristiwa yang menegangkan malam itu. Mbah Supar merupakan penduduk Kampung Dukuh, yang terletak di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Pada tahun 2014, saat wawancara dilakukan, Mbah Supar berusia 79 tahun dan mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut terjadi antara bulan November hingga Desember tahun 1965. Dengan kata lain, saat kejadian itu berlangsung, Mbah Supar berusia sekitar 30 tahun. Mbah Supar mengaku tidak ingat bulan pastinya, namun ia menyebutkan bahwa waktu itu tidak jauh dari peristiwa G30S. Ia juga menjelaskan bahwa saat itu adalah musim hujan, dan kemungkinan besar adalah tahun 1965, antara bulan November hingga Desember, seperti yang diungkapkan dengan bahasa Jawa yang kental. Pada malam kejadian yang hampir mendekati tengah malam, Mbah Supar diajak oleh temannya, Kasmijan, yang merupakan seorang tokoh di Wonosari saat itu. Meskipun tidak tahu tujuan dan apa yang akan dilakukan, Mbah Supar yang masih muda merasa sungkan dan terpaksa mengikuti ajakan Kasmijan. Ketika Mbah Supar menunggu Kasmijan, ia berada di lokasi yang sekarang sekitar TK Tunas Rimba 1 Mangkang. Setelah Kasmijan tiba, mereka berdua kemudian berjalan kaki menuju hutan jati dekat Kampung Plumbon, Kelurahan Wonosari. Setibanya di sana, mereka melihat 3 lubang yang telah dipersiapkan. Kasmijan kemudian menjelaskan kepada Mbah Supar, bahwa lubang-lubang tersebut adalah kuburan massal dan bahwa orang-orang yang akan dieksekusi adalah anggota PKI. Kasmijan menunjukkan ke arah barisan orang-orang yang matanya tertutup kain, yang tampaknya sudah merasa ketakutan dan bergetar,
sepertinya sudah mengetahui apa yang akan menimpa mereka. Seorang eksekutor kemudian meminta Mbah Supar untuk menyalakan lampu senter, dan Mbah Supar pun hanya bisa menuruti permintaan tersebut. Dengan bantuan cahaya senter, terlihat bahwa jumlah orang yang berada di tempat itu sekitar 12 orang, yang berbeda dari kesaksian warga Plumbon yang mayoritas menyebutkan bahwa jumlah korban adalah 24 orang. Saat detik-detik menegangkan berlalu, ke-12 orang tersebut diminta untuk duduk di pinggir lubang galian yang telah dipersiapkan sebagai kuburan mereka sendiri. Dari 3 lubang galian yang ada, tiba-tiba diputuskan bahwa mereka hanya akan dimasukkan ke dalam 2 lubang saja. Pada saat itu, mata para korban masih tertutup dan mereka diikat dengan tali yang menghubungkan satu orang dengan yang lainnya. Kebanyakan dari mereka membaca Al-Quran, sadar bahwa hidup mereka tidak akan lama lagi. Suasana semakin mencekam dengan suara senjata yang sedang diperiksa oleh para algojo. Mbah Supar tidak mengetahui dengan pasti jenis senjata tersebut, namun ia menyebutkan bahwa eksekutor menggunakan senapan brem, yang berarti senjata otomatis yang dapat menembakkan peluru secara beruntun. Mungkin saat itu mereka hanya tinggal menunggu perintah, karena tak lama setelah itu, tampak bahwa semua senjata sudah siap. Saat itu mungkin sekitar pukul 11:30 malam. Para korban sempat membaca Al-Quran sekenanya sesuai kemampuan mereka selama sekitar 1 jam. Mereka membaca sesuai yang mereka hafal, ada yang membaca Yasin, ada yang membaca tahlil, dan ada yang hanya bisa membaca Al-Fatihah berulang-ulang. Bacaan mereka tidak seragam, masing-masing membaca ayat yang mereka hafal. Salah satu perempuan di antara mereka memiliki suara yang sangat bagus, dan dia adalah satu-satunya perempuan di sana, kata Mbah Supar. Dibandingkan dengan yang lain, perempuan itu tampak seperti orang yang berada jika dilihat dari penampilannya. Ia mengenakan baju merah muda dan jarik, serta dilengkapi dengan gelang, kalung, dan cincin. Pada masa itu, penampilannya yang mencolok tersebut cukup menunjukkan bahwa dia berasal dari kalangan atas. Mbah Supar sempat mendengar nama wanita tersebut, yang sepertinya bernama Mutia, dan dikatakan berasal dari Kendal. Pada malam itu, angin bertiup kencang disertai rintik-rintik hujan, dan terdengar gemuruh tanda hujan yang akan segera turun. Suasana malam itu menunjukkan bahwa hujan deras akan segera mengguyur. Karena semakin gelap, waktu eksekusi yang awalnya direncanakan pukul 1 dini hari akhirnya dimajukan menjadi pukul 12:30. Suara bacaan Al-Quran masih terdengar ketika para eksekutor bersiap di posisi mereka, sekitar 20 meter dari barisan korban. Moncong senapan diarahkan ke arah para korban. Mbah Supar yang tidak sanggup melihat pemandangan tersebut sempat menoleh ke arah lain, namun dia langsung dibentak oleh salah seorang eksekutor yang memerintahkannya untuk tetap memandang eksekusi tersebut. Dan kemudian, tembakan itu seketika menumbangkan mereka. Mereka terhempas langsung masuk ke dalam lubang. Beberapa masih di tepi galian, yang kemudian seorang dari mereka memasukkannya. Pemandangan itu hampir membuat Mbah Supar merasa mual. Setelah eksekusi selesai, hujan turun dengan sangat deras, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menutup lubang tersebut. Dengan kondisi hujan yang semakin parah, akhirnya para korban dibiarkan dalam keadaan terbuka. Air hujan mulai menggenangi lubang-lubang itu, dan genangan airnya tampak berwarna merah pekat. Kemudian, Mbah Supar pergi ke kampung terdekat untuk meminta bantuan menimbun tanah, tetapi tidak ada warga yang berani keluar. Mereka takut untuk terlibat. Akhirnya, Mbah Supar diajak makan oleh salah seorang eksekutor dan dibawa ke dekat pasar. Meskipun gambaran bagaimana para korban mengalami kematian masih terbayang dalam pikirannya, Mbah Supar tidak bisa makan dan merasa mual. Ia pun akhirnya pulang ke rumahnya. Pada malam itu, Mbah Supar tidak bisa tidur nyenyak, karena pemandangan mengerikan dari peristiwa tersebut terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Mbah Supar kembali ke lokasi makam tersebut, dan terlihat bahwa warga lain juga datang berbondong-bondong ke tempat itu. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani untuk memindahkan jenazah para korban. Mereka hanya langsung menimbun korban dengan tanah. Salah satu orang yang datang membantu pagi itu adalah Mbah Sukar.
Mbah Sukar menyaksikan bahwa salah satu korban, seorang perempuan, masih bergerak-gerak dalam keadaan sekarat. Rasa iba muncul dalam hati, namun mereka tetap tidak berani menyelamatkannya. Pada akhirnya, perempuan itu juga tetap ditimbun dengan tanah. Inilah gambaran betapa mengerikannya proses pembersihan PKI. Mbah Supar mengungkapkan bahwa selama berhari-hari setelah kejadian tersebut, ia tidak bisa makan, dan peristiwa itu meninggalkan trauma yang mendalam dalam dirinya. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.